Futur. Apa itu futur? Kondisi yang menurun ya dari nilai kebaikan. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya, tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah, ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah kemudian setelah itu apalagi jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya. Waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat, tuh kan. Futur itu penyebabnya apa? Ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu. Ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya. Tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia. Ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia. Menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat. Itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, nggak berubah kok jam kerjanya, kan? Makannya nggak berubah, minum nggak berubah, silahkan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib silahkan. Ya minumnya sama, tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat. Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah, sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minumannya sama, menghilangkan haus juga. Sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah, kan? Bagian dari ibadah. Kerja juga demikian. Kita berangkat beraktivitas dan niatkan karena ibadah, jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian ya fokus dunianya nih dibalik nih, dunia diikutin, akhirat misalnya, ya mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa. Dipilih dunia, ditinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kenapa nggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti, Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan, itu capek Anda. Lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Kan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah itu kan menenteramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan? Makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya nggak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu nggak akan teratur, nggak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti nggak bagus. Sumbernya di sini. Ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya, maka gampang cari agama yang benar tuh. Lihat aja, apakah ajarannya menuntun 3 bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia, saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya, untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya, kalau Anda nggak punya harta, bagaimana bisa haji? Bagaimana umrah? Bagaimana ibadah dengan harta, mewujudkan zakat? Ya kan mesti berlatih kita. Makan yang cukup, untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas. Yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk.
Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya, karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah sekarang, Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda, memberikan aturan, nih cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Toh tidak akan mengurangi rezekimu karena aku, kata Allah, sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, nggak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini. Walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita. Apa yang ditetapkan itu di antara rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, gak akan tertukar rezeki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu, karena kan amal bersanding dengan ilmu. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal, amilah. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok, dari bahasa tuh begitu.